Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Cinta sejati kadang lahir bukan dari gemerlap pesta atau kata-kata manis di bawah sinar bulan. Cinta sejati kadang lahir dari peluh dan kerja keras, dari dua insan yang bahu-membahu membangun mimpi bersama. Itulah yang dialami oleh Nadira dan Arsen. Pasangan suami istri yang terlihat sempurna, bukan karena kekayaan atau status sosial, tapi karena cinta dan kerja keras yang mereka tanamkan sejak awal menikah. Mereka memulai segalanya dari nol. Hidup di kontrakan kecil, makan seadanya, bekerja siang dan malam, demi membangun usaha mereka yang kini menjadi kerajaan bisnis di bidang makanan dan franchise cafe premium. Nadira adalah otak kreatif di balik brand yang mereka bangun, sementara Arsen adalah tangan lapangan yang lihai memutar strategi. Namun, tak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan cinta yang dibangun di atas kejujuran pun bisa retak ketika keangkuhan dan ketamakan menyusup diam-diam. Di balik senyum Arsen yang dulunya tulus, perlahan terselip kebohongan. Di balik pelukan hangatnya yang dulu menenangkan, kini dingin dan penuh jarak, Nadira mulai mencium perubahan itu. Hati seorang wanita jarang salah. Dan ketika cinta mulai digadaikan demi nafsu sesaat, maka balas dendam yang datang bisa jauh lebih kejam dari pengkhianatan itu sendiri. 8 tahun lalu, Nadira dan Arsen menikah dalam kesederhanaan. Tak ada gedung mewah atau pesta besar, hanya halaman belakang rumah orang tua Nadira yang dihias seadanya, dengan lampu gantung buatan tangan, dan bunga-bunga dari taman kecil ibunya. Mereka saling tatap saat ijab kabul selesai, mata Nadira berkaca-kaca. Ia tahu hidup mereka tak akan mudah, tapi ia percaya pada cinta yang mereka miliki. Arsen adalah pria pekerja keras, setia, dan mencintainya dengan sepenuh hati. Dan Nadira, perempuan cerdas lulusan desain komunikasi visual, memilih untuk meninggalkan tawaran kerja di perusahaan ternama demi membangun usaha bersama suaminya. Mereka memulai dari satu gerobak kopi sederhana di pinggiran kota. Nadira yang merancang logo, kemasan, hingga konsep interiornya. Arsen yang mengurus operasional, pemasaran, dan suplai bahan baku. Hari demi hari mereka lewati dengan peluh, canda, dan sesekali air mata. Tapi mereka bahagia. Mereka saling menguatkan. Suatu hari nanti kita akan punya gerai di tiap kota besar. Kamu percaya itu kan? Tanya Arsen saat mereka duduk di lantai kamar kontrakan, menghitung sisa keuntungan hari itu. Nadira mengangguk sambil tersenyum. Asal kita selalu bareng-bareng, aku percaya apapun bisa terjadi. Tahun demi tahun berlalu. Dari satu gerobak menjadi 2, dari 2 menjadi 10. Mereka akhirnya punya tempat produksi sendiri, kantor kecil, dan mulai merekrut tim. Nadira tetap menjadi otak kreatif. Semua desain promosi, menu, hingga branding berasal dari tangannya. Arsen menjadi CEO yang tangguh dan karismatik. Mereka mulai dikenal di media sebagai pasangan suami istri pengusaha sukses. Kehidupan rumah tangga mereka tetap sederhana meski sudah bergelimang uang. Arsen tetap suka menyeduh kopi untuk Nadira tiap pagi. Nadira masih suka menyelipkan catatan kecil berisi semangat di tas kerja Arsen. Semua tampak sempurna. Dari luar, mereka adalah pasangan panutan. Dari dalam, setidaknya bagi Nadira, mereka adalah rumah yang paling aman. Namun benih keangkuhan kadang tumbuh dalam diam. Dan cinta yang terlalu tulus bisa menjadi buta. Tahun ke-7 pernikahan, mereka menjadi puncak kejayaan. Bisnis yang dulu hanya berupa gerobak kopi kini telah menjelma menjadi jaringan kafe premium bernama Candra & Co. Dengan lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia. Tidak hanya menjual kopi, mereka juga melebarkan sayap ke lini lifestyle, merchandise eksklusif, seminar kewirausahaan, bahkan lini pakaian kasual yang sempat viral. Nama Nadira dan Arsen sering muncul di berbagai media. Foto mereka berdua sering jadi cover majalah bisnis. Banyak yang memuji keharmonisan pasangan muda itu. Mereka diundang ke banyak talk show, berbicara tentang bagaimana memadukan cinta dan kerjasama dalam dunia usaha. Tapi tidak ada yang tahu bahwa akhir-akhir ini, Nadira sering terbangun tengah malam,
dan mendapati tempat tidur di sebelahnya kosong. "Kerjaan menumpuk," kata Arsen ketika Nadira bertanya keesokan paginya. "Aku harus kirim laporan akhir bulan dan revisi proposal ekspansi luar negeri." Nadira percaya. Arsen memang selalu ambisius soal kerjaan, dan ia bangga dengan itu. Tapi tetap saja, kekosongan di ranjang mereka tak bisa ia abaikan begitu saja. Ia mulai mencatat. Dalam seminggu, Arsen tidur larut malam hampir setiap hari. Ia semakin jarang sarapan bersama. Waktu pulang kantor makin malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan rapat tim hingga pagi. Namun saat Nadira mencoba bertanya lebih jauh, Arsen selalu punya alasan yang masuk akal. Ia bahkan sempat marah ketika Nadira mulai menanyakan hal yang menurutnya tidak penting. "Aku sedang mengurus ekspansi ke luar negeri, Dir. Bisa nggak sih kamu jangan terlalu curiga terus?" Katanya dengan nada tinggi suatu malam. Nadira hanya terdiam. Dalam hati, ia mencoba mengingat kembali wajah Arsen 7 tahun lalu. Pria yang begitu lembut, begitu sabar, yang selalu mengecup keningnya sebelum tidur. Pria itu masih ada, kan? Ia mulai menyibukkan diri dengan proyek-proyek desain baru. Ia terlibat lebih dalam manajemen karyawan, dan mulai sering melakukan kunjungan mendadak ke cabang-cabang baru. Tapi di balik kesibukannya, ada ruang kosong yang terus menganga di dalam dadanya. Beberapa karyawan baru mulai lebih akrab dengan Arsen. Salah satunya seorang wanita muda bernama Tania, lulusan luar negeri yang dipercaya sebagai Head of Marketing. Nadira mengingat wanita itu saat pertama kali diperkenalkan. Cantik, energik, dan terlalu sering memandang Arsen dengan mata yang penuh kagum. Arsen tampak nyaman bekerja bersamanya. Bahkan terlalu nyaman. "Dia pintar, kamu harus kerja bareng dia untuk campaign baru," ucap Arsen suatu sore. "Boleh," jawab Nadira pendek. Tapi dalam hatinya, ada rasa tak nyaman yang menggelayut tanpa alasan. Dan hari demi hari, rasa itu semakin besar. Nadira mencoba menepisnya, mencoba mempercayai suaminya seperti dulu. Tapi perlahan, kebiasaan Arsen berubah. Ia lebih memperhatikan penampilan, mulai sering memakai parfum yang belum pernah digunakan sebelumnya, dan lebih sering membuka layar ponselnya diam-diam, bahkan ketika sedang duduk berdua di ruang tamu. Ada satu malam di mana Nadira mendapati Arsen tersenyum sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Ia tampak larut dalam percakapan itu, tak menyadari bahwa Nadira memperhatikannya dari balik rak buku. Hati Nadira mencelos. Ia dan ingin menjadi istri yang paranoid, tapi ia juga tak mau menjadi istri yang dibodohi. Dalam hati ia tahu sesuatu telah berubah, dan mungkin perubahan itu lebih besar dari yang ia sangka. Denting cangkir kopi beradu pelan di atas meja marmer dapur. Nadira duduk sendiri, memandangi secangkir cappuccino yang mulai dingin. Di hadapannya, ponsel Arsen tergeletak diam, baru saja ia letakkan kembali setelah mencoba membuka dengan sidik jarinya. Gagal. Arsen baru saja mengganti password dan fingerprint. Dulu tidak pernah ada rahasia di antara mereka. Kini, ponsel pun seperti tembok tinggi yang menandai batas antara cinta dan kebohongan. Nadira menghela napas panjang. Ia bukan tipe wanita pencemburu. Tidak dulu, tidak saat mereka susah, dan seharusnya tidak sekarang. Tapi bukan berarti ia buta. Perubahan sikap Arsen bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Tatapan suaminya tak lagi hangat. Nada bicaranya lebih singkat, seolah sedang berbicara pada klien, bukan istri. Sentuhan pun terasa jarang, kaku, dan seperti basa-basi. Yang membuat Nadira semakin gelisah adalah Tania. Wanita muda yang belakangan sering muncul di berbagai laporan kegiatan Arsen. Nadira tahu karena ia masih menerima semua laporan operasional dan divisi setiap minggu, termasuk dokumentasi kegiatan tim. Dari sekian banyak wajah Tania tampak paling sering berdiri di samping Arsen. Terlalu sering. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Arsen lebih detail. Jadwal meeting yang tak masuk akal, perjalanan bisnis mendadak yang tak tercatat di kalender perusahaan, bahkan laporan pengeluaran yang tak sesuai antara kwitansi dan tujuan rapat. Nadira mencatat semuanya diam-diam, menyimpannya dalam folder khusus di laptop pribadinya, yang hanya ia akses saat Arsen tidur.
Suatu malam, Nadira memberanikan diri bertanya secara langsung. "Senin kamu ke Surabaya ya?" tanyanya seolah basa-basi. "Iya, meeting sama tim marketing regional," jawab Arsen tanpa menatap mata istrinya. "Jam berapa flightnya? Siapa aja yang ikut?" "Sendiri, flight pagi." Nadira mencatat dalam pikirannya. Arsen tidak tahu bahwa Nadira sudah mengecek kalender bandara dan mendapati tidak ada penerbangan pagi ke Surabaya hari itu. Ia juga tidak tahu bahwa Nadira sudah menghubungi branch manager mereka di Surabaya 2 hari lalu. Tidak ada jadwal meeting apapun di sana minggu ini. Kecurigaan Nadira semakin kuat. Tapi ia masih mencoba mengendalikan emosi. Ia tahu, jika ia bereaksi gegabah, Arsen bisa semakin menutup diri. Dan Nadira bukan tipe wanita yang akan menangis diam-diam atau melempar piring seperti dalam sinetron. Ia tipe wanita yang akan duduk tenang, menyusun rencana, dan menunggu saat yang tepat untuk menusuk balik. Seminggu kemudian, Nadira mendapat sinyal yang membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Saat sedang mengecek laporan keuangan, ia menemukan pengeluaran pribadi Arsen yang tidak biasa. Sebuah transaksi besar untuk sewa ballroom hotel bintang 5 di Bandung. Atas nama pribadi. Tidak tercatat dalam agenda perusahaan. Nadira menelusuri. Ia menggunakan koneksi pribadinya ke vendor-vendor event organizer yang pernah bekerja sama dengan perusahaannya. Dengan hati dingin, ia menyamar sebagai klien baru dan menanyakan apakah I.O. tersebut mengatur acara untuk nama Arsen beberapa minggu ke depan. Salah satu I.O. membalas, "Iya, Bu. Pak Arsen akan mengadakan acara privat resepsi pernikahan di tanggal 17 bulan ini. Kami diberitahu ini adalah acara kecil dan tertutup." Nadira membaku. Resepsi. Pernikahan. Arsen. Dunia seakan runtuh, tapi Nadira tidak menangis. Tidak meraung. Tidak melempar vas bunga. Ia hanya tersenyum kecil. Pahit, tapi tegar. "Bagus," bisiknya pelan. "Akhirnya kau menggali liang kuburmu sendiri." Malam itu, Nadira duduk di ruang kerjanya hingga dini hari. Ia menyalakan laptop, membuka folder Arsen yang telah ia isi dengan catatan, bukti pengeluaran, foto-foto, dan rekaman percakapan yang diam-diam ia simpan dalam beberapa minggu terakhir. Ia memanggil kuasa hukumnya, Bu Rani, pengacara perempuan yang sudah menjadi sahabat sejak awal mereka merintis bisnis. "Aku ingin persiapkan surat perceraian. Dan pastikan semua rekening pribadi dan bisnis Arsen dibekukan sebelum tanggal 17. Termasuk kartu kredit, akses saham, dan akun digitalnya." Di ujung telepon, Bu Rani terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, "Apa kamu yakin, Dir?" "Yakin. Aku ingin semua akses kekuasaannya di perusahaan kita hilang, termasuk hak suara di rapat direksi. Kalau perlu, ganti seluruh akses fingerprint kantor pusat. Aku akan kirim datanya besok." "Baik, tapi kamu mau menyelamatkan pernikahan ini dulu?" Nadira tersenyum. Yang ingin diselamatkan sudah mati sejak Arsen memilih wanita lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan merasa disisihkan, Nadira tidur nyenyak. Sementara di tempat lain, Arsen, yang kini sedang tersenyum di pelukan Tania, tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan dihancurkan oleh satu-satunya wanita yang pernah benar-benar mencintainya. Sepekan menjelang tanggal 17, atmosfer rumah mereka seperti kaca yang retak halus. Tak terlihat pecah, tapi siap hancur dengan satu sentuhan. Nadira memainkan perannya dengan sempurna. Ia tetap tersenyum, menyiapkan kopi seperti biasa, bahkan sempat memberikan hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8. Sebuah jam tangan kayu handmade yang dulu pernah mereka impikan saat masih belum punya apa-apa. Arsen menerimanya dengan ekspresi sedikit canggung. "Kamu ingat tanggal ini?" katanya sambil tersenyum datar. "Aku ingat semua yang penting," jawab Nadira lembut. Tania, di sisi lain, semakin berani. Ia mulai memanggil Arsen di luar jam kerja, mengirimi pesan-pesan mesra yang kadang dibalas Arsen tepat di depan Nadira. Tapi Nadira tak bereaksi. Ia ingin Arsen percaya bahwa semua aman, bahwa rencananya tak terendus sedikit pun. Padahal, di balik layar, Nadira telah menyiapkan panggung kejatuhan suaminya dengan presisi seorang maestro 3 hari sebelum tanggal 17. Nadira duduk di ruang meeting tertutup bersama Bu Rani, 2 akuntan senior kepercayaannya, dan kepala bagian hukum perusahaan.
Aset pribadi Arsen sudah dialihkan seluruhnya ke rekening holding perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pemilik saham mayoritas, yaitu saya. Termasuk rumah ini, ucap Nadira tegas. Sudah kami proses. Pada hari H, kartu akses rumah, kartu kredit, bahkan mobil pribadi atas nama Arsen akan otomatis diblokir. Timpal Burani sambil menyodorkan dokumen validasi bank. Bagus. Saya juga ingin pengumuman internal bahwa Arsen tidak lagi menjabat sebagai CEO. Ganti dengan Pak Yudha. Buat pengumuman resminya muncul tepat pukul 19 ONA tanggal 17. Salah satu pengacara mengangkat tangan. Tapi Bu Nadira, acara Arsen dengan calon istrinya itu dijadwalkan pukul 18 sah. Apakah tidak terlalu mendadak? Nadira menatap tajam. Justru itu yang saya inginkan. Saat pesta mulai, biarkan mereka masih merasa berada di atas dunia. Lalu pukul 19 kan, saya ingin dunia itu runtuh. 2 hari sebelum tanggal 17, Arsen mulai bersikap lebih dingin di rumah. Ia hampir tidak bicara, sibuk menelepon vendor, memastikan gaun dan jas pengantin tiba tepat waktu. Ia masih percaya bahwa ia bisa menjalani 2 kehidupan. Satu dengan Nadira yang resmi, dan satu lagi dengan Tania yang penuh gairah. Ia tidak tahu bahwa Nadira telah memata-matai akun email rahasianya, melihat undangan digital, nama-nama tamu, bahkan lokasi detail pernikahan tertutup itu. Grand Amara Ballroom, Hotel Alamanda, Bandung. Yang membuat Nadira semakin yakin adalah satu hal. Undangan itu hanya menyebut nama Arsen, tidak menyebut statusnya sebagai suami. Ia telah menghapus eksistensi Nadira dari hidupnya demi seorang wanita yang bahkan belum memahami sejarah di balik kesuksesan mereka. Malam sebelum keberangkatan Arsen ke Bandung, ia berpamitan dengan sikap hambar. Aku ada urusan bisnis di luar kota. Mungkin 2-3 hari. Nadira tersenyum lalu mengecup pipinya. Hati-hati ya sayang. Saat itu Arsen merasa menang. Ia pikir Nadira tak tahu apa-apa. Ia pikir hidup barunya akan dimulai dengan sempurna. Ia tak tahu bahwa mobil yang ia naiki pagi itu telah dilacak. Nadira mempekerjakan investigator pribadi untuk merekam segalanya, mulai dari check-in hotel hingga gladi resik pernikahan. Semuanya didokumentasikan. Hari Hamjum, langit Bandung sore itu mendung. Di dalam ballroom Grand Amara, dekorasi serba putih dan emas menyelimuti ruangan. Tamu undangan datang dari berbagai kota. Tania berdiri anggun dalam balutan gaun pengantin rancangan desainer ternama. Arsen tampak tegang namun tersenyum, dikelilingi oleh keluarga Tania yang sudah tak sabar menyambut pria sukses menjadi menantu mereka. Tepat pukul 18 Panama, MC acara mempersilakan semua tamu untuk duduk. Musik lembut mengalun. Arsen menggenggam tangan Tania, siap melangkah ke pelaminan. Para tamu memotret, tersenyum, tertawa. Namun pukul 18.45, semua berubah. Pintu ballroom terbuka lebar. Semua kepala menoleh serempak. Di ambang pintu berdiri Nadira, mengenakan gaun hitam elegan, dilengkapi blazer beludru dengan lambang perusahaan mereka di dada. Di belakangnya, berbaris para petinggi perusahaan, kuasa hukum, dan beberapa wartawan dari media bisnis ternama. Langkah Nadira tenang, anggun. Matanya menusuk ke arah Arsen yang kini berdiri membeku. Selamat sore, ucap Nadira, suaranya menggema tenang. Saya Nadira Wijaya, istri sah dari pria yang berdiri di pelaminan ini. Ruangan menjadi sunyi, suara musik mati, kamera berhenti. Saya datang bukan untuk merebut kembali pria ini, lanjutnya, tapi untuk mengembalikan dia pada tempat yang layak, keterpurukan. Nadira mengangkat tangannya. Salah satu pengacara menyerahkan map coklat. Ini surat perceraian yang sudah saya ajukan ke pengadilan kemarin. Ini juga dokumen pemutusan jabatan Arsen sebagai CEO dan pembekuan seluruh asetnya. Mulai detik ini, dia bukan siapa-siapa. Tania pucat. Ibunya ternganga. Ayahnya mendekat,
membaca dokumen tersebut dengan tangan gemetar. Apa maksudnya ini? Nadira menatap keluarga Tania tajam. Maksudnya, kalian akan menikahkan putri kalian dengan pria yang tidak punya rumah, mobil, bahkan rekening. Semua atas namanya sudah dibekukan. Kalian masih ingin menyambung hubungan dengan pria seperti itu? Arsen terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Nadira mendekat, menatap suaminya terakhir kali. Selamat menempuh hidup baru, Arsen. Tanpa saya, dan tanpa apapun yang pernah kita bangun bersama. Lalu ia berbalik, keluar dari ballroom diiringi pengawal dan para eksekutif perusahaannya. Tania, yang sebelumnya tampak bahagia, kini menangis di pelaminan. Orang tuanya segera menarik tangan Arsen dan membatalkan acara. Cukup! Kamu pikir kami mau menikahkan anak kami dengan gelandangan? Dan begitulah, dalam satu malam, kehidupan Arsen runtuh. Tidak ada pesta, tidak ada pengantin, hanya tatapan hina, kamera media yang merekam kejatuhannya, dan rasa malu yang tak bisa ia cuci dengan air seumur hidup. Malam itu, setelah semua tamu bubar dan dekorasi di ballroom Grand Amara dibongkar dalam diam, Arsen terduduk di salah satu kursi kosong. Setelan jasnya sudah kusut, dasinya terlepas, dan kancing kemeja bagian atas terbuka. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang baru saja diseret dari surga, lalu dilemparkan ke neraka dengan paksa. Tania telah pergi. Orang tuanya tak ingin tahu. Teman-temannya menghilang seperti asap. Ponselnya tidak bisa digunakan. Semua kartu perbankan terblokir. Bahkan driver pribadi yang tadi menjemputnya di bandara kini menolak menjawab panggilan. Mobil mewahnya tidak ditemukan di parkiran. Ketika dia mencoba memesan kamar di hotel tempat acara digelar, resepsionis menolaknya dengan sopan. Maaf, Pak Arsen. Nama Anda sudah tidak terdaftar sebagai pemegang akun prioritas kami. Dan karena status pembayaran acara tadi juga telah ditarik kembali oleh perusahaan penyelenggara, kami tidak bisa memberikan fasilitas lebih. Arsen berjalan kaki di bawah gerimis. Sepatunya becek, setelan jas mahal yang dulu membuatnya dihormati, kini melekat pada tubuhnya seperti kain compang-camping. Pagi harinya, ia terbangun di halte bus, punggungnya pegal karena tidur di bangku besi. Ia mencoba menelepon salah satu kolega, namun panggilan tak terjawab. Akun media sosialnya dipenuhi komentar pedas dari publik yang menyaksikan videonya di media daring. CEO selingkuh, istri sah hadir dan membuatnya bangkrut dalam semalam. Ya, namanya menjadi bahan tertawaan nasional. Dalam waktu 72 jam, semua koneksi Arsen memutus hubungan. Ia mencoba menghubungi kantor pusat perusahaan, namun Satpam tak mengizinkannya masuk. Maaf, Pak. Perintah langsung dari Bu Nadira. Anda tidak memiliki akses ke gedung ini. Ini perusahaan gua. Gua yang bangun semuanya. Teriak Arsen, matanya merah, namun tetap saja tak diberi jalan. Arsen mendatangi rumah mereka yang megah di Jakarta, namun kartu akses tak lagi berfungsi. Ketika mencoba memanjat pagar, pengawal pribadi Nadira menghalanginya. Rumah ini bukan atas nama Anda, Pak Arsen. Silakan pergi sebelum kami laporkan ke polisi. Ia hanya bisa berdiri di luar, menatap jendela rumah yang dulu ia sebut sebagai tempat pulang. Sementara itu, Nadira tetap menjalani hidupnya dengan anggun. Ia muncul di beberapa wawancara TV nasional, tidak pernah membicarakan Arsen secara gamblang, tapi publik tahu apa yang terjadi. Wawancaranya di majalah Bisnis Nusantara viral. Saya tidak pernah merasa kehilangan ketika seseorang pergi karena kebohongan. Yang saya sesali hanyalah waktu yang saya buang untuk orang yang salah. Dalam 1 minggu, saham perusahaan mereka justru meningkat. Masyarakat, terutama kaum wanita karier, memuji sikap Nadira yang dianggap cerdas, taktis, dan kuat. Ia menjadi simbol kebangkitan perempuan, bukan sebagai korban, tapi sebagai arsitek balas dendam paling elegan. Sementara itu Arsen tak punya tempat untuk kembali. Tabungannya dibekukan. Properti pribadi, 2 apartemen, 1 villa di Bali, dan 1 rumah di BSD, semuanya telah dialihkan atas nama Nadira. Satu-satunya aset yang tersisa hanyalah pakaian yang menempel di badannya dan 1 dompet tua yang berisi KTP. Ia mencoba melamar pekerjaan. Tapi Nadira sudah lebih dulu menyebarkan memo hukum kepada perusahaan mitra, mengungkap pelanggaran etika yang dilakukan Arsen, termasuk skandal selingkuh, penyalahgunaan dana operasional, dan pengkhianatan terhadap rekan bisnis.
Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sektor manajemen. Bahkan restoran kecil pun menolak, takut mencemarkan reputasi karena merekrut mantan CEO yang jadi bahan gosip murahan. Sebulan berlalu, Arsen tinggal di kos kumuh di pinggiran kota. Ia menjual arloji mewah yang ia simpan terakhir. Itu pun hanya cukup untuk bayar sewa 3 minggu dan makan mie instan. Ia memulai hidup dari nol. Lebih buruk dari nol. Ia bahkan tak memiliki satupun orang yang bisa diandalkan. Ia berjalan ke perempatan lampu merah. Di sana, ia melihat sekelompok pemuda sedang mengamen. Ia mendekat, bertanya, "Kalau gue bantu nyanyi, dapat bagian nggak?" Awalnya mereka tertawa, tapi setelah melihat wajahnya dan kondisi tubuhnya yang lusuh, mereka setuju. Arsen pun berdiri di pinggir jalan, menyanyikan lagu-lagu lawas, suara sumbang, namun cukup keras untuk menarik perhatian. Beberapa pengendara mengenal wajahnya. Ada yang tertawa, ada yang memotret diam-diam, ada yang bahkan melempar recehan sambil berkata, "Kok bisa ya, dari CEO jadi pengamen?" Arsen pura-pura tak dengar. Tapi air matanya jatuh pelan, bukan karena hinaan, tapi karena kesadaran. Ia telah membuang wanita terbaik yang pernah ia miliki. Wanita yang membangun segalanya bersamanya. Wanita yang memeluknya saat ia belum punya apa-apa, namun kini menghancurkannya setelah ia mendua. Suatu sore setelah selesai mengamen, ia duduk di trotoar dengan gelas plastik penuh recehan. Seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya polos, "Om dulu kaya ya?" Arsen tersenyum pahit. "Dulu. Tapi sekarang Om cuman orang bodoh yang kehilangan segalanya karena serakah." Anak itu tertawa, tidak mengerti. Tapi Arsen paham satu hal, hidup memang adil. Kadang hanya butuh waktu untuk menampakkan keadilannya. Dan ia tahu, semua ini belum selesai. Belum. Tapi ia mulai merasa, untuk pertama kalinya, bahwa dirinya pantas menerima semuanya. Hujan turun tanpa jeda malam itu, dan Arsen kembali pulang ke kamar kosnya yang hanya sebesar 3x3 meter. Atapnya bocor, lantainya berkeramik kasar, tak ada ranjang, hanya kasur tipis yang dibeli dari pasar loak. Dindingnya lembab, satu sudutnya menghitam karena jamur. Udara di dalam ruangan itu pengap, tidak karena ukuran kecilnya, tapi karena isinya penuh sesak oleh sesal dan kehampaan. Arsen mengganti bajunya yang basah, duduk di sudut kasur sambil menatap uang receh hasil mengamen hari ini. 18.000 rupiah. Cukup untuk makan 1 kali, mungkin 2 jika hanya beli gorengan dan teh hangat. Sebulan yang lalu, ia makan siang di restoran bintang 5. Makanan datang lewat tangan koki internasional. Sekarang, ia bahkan harus menawar tahu isi yang sudah dingin. Ia menatap bayangannya di kaca kecil yang tergantung di dinding. Mata cekung, rambut tak terurus, jenggot tumbuh liar di pipinya. Ia tidak mengenali dirinya sendiri. Yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa semua ini bukan karena nasib buruk atau karma tanpa sebab. Ini adalah hasil dari keputusan bodoh yang ia ambil sendiri. Ia yang menghancurkan hidupnya dengan tangan dan nafsunya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri pergi ke kantor notaris yang dulu sering mereka datangi untuk urusan properti. Ia masih menyimpan kartu nama. Ia hanya ingin tahu, bagaimana semua aset bisa berpindah tangan begitu cepat? Apa Nadira sudah merencanakannya sejak lama? Ketika tiba, ia disambut dingin oleh petugas resepsionis. "Maaf, Pak Arsen. Sesuai instruksi klien kami tidak diperkenankan memberikan informasi apapun kepada Anda." "Klien? Nadira maksudnya?" tanyanya lemas. Petugas itu tidak menjawab, hanya tersenyum sopan. Tapi mata itu jelas berkata, "Kau sudah tidak punya kuasa lagi di sini." Arsen melangkah pergi. Kaki dan harga dirinya sama-sama melemah. Di pinggir jalan, ia duduk di bawah halte, menggenggam foto kecil yang sudah kusam. Foto pernikahannya dengan Nadira. Senyum wanita itu di dalam bingkai kecil tersebut membuat hatinya semakin sakit. Dulu Nadira mencintainya dengan penuh. Dulu Nadira percaya padanya, membangun usaha bersamanya dari titik nol, menerima kelelahan dan kesulitan tanpa mengeluh. Dan yang ia lakukan setelah mereka berhasil? Selingkuh. Menikahi perempuan muda hanya karena lapar akan pujian dan ego.
Ia menyia-nyiakan perempuan yang menemaninya saat tak ada yang percaya ia akan jadi siapa-siapa. Kini ia mengerti, kesetiaan seorang wanita yang tulus lebih bernilai dari seluruh rekening bank yang pernah ia punya. Malam itu, ia mengirim pesan panjang ke email Nadira. Ini pertama kalinya ia menghubunginya sejak malam pernikahan batal itu. Pesan itu berbunyi, Nadira, entah kamu akan membaca ini atau tidak, tapi aku menulis ini bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mengakui bahwa aku adalah orang terbodoh yang pernah kau temui. Aku mencintaimu, dulu, sekarang, dan mungkin selamanya. Tapi aku tidak tahu cara menjaga cinta itu. Kau membangunkan aku saat aku terpuruk. Kau mendampingi aku saat aku tak punya apapun. Tapi ketika aku berdiri, aku malah melepaskan tanganmu. Aku berharap waktu bisa diputar. Tapi aku tahu, bahkan jika waktu memberiku kesempatan kedua, aku belum tentu layak mendapatkannya. Iya, aku hanya ingin kau tahu, aku hancur. Bukan karena harta, tapi karena kehilangan kamu. Arsen. Ia mengirim email itu dan menatap layar ponsel sampai baterainya habis. Tak ada balasan. Tidak juga keesokan harinya. Tidak juga seminggu setelahnya. Setelah pertemuan singkat itu, Nadira tidak lagi menengok ke belakang. Tidak ada lagi keraguan dalam langkahnya. Ia telah menutup buku lama dan sedang menulis bab baru dalam hidupnya. Dengan tinta yang ia pilih sendiri, tanpa lagi dibayangi bayang-bayang masa lalu. 1 bulan setelah Arsen resmi tak lagi menjadi bagian dari perusahaannya, Nadira menjalankan rencana ekspansi besar-besaran. Perusahaan mereka dulu, yang didirikan bersama dari garasi kecil di rumah kontrakan, kini telah menjadi konglomerasi yang menjangkau hingga Asia Tenggara. Namun kini, semuanya di bawah satu nama, Nadira Anindya Holdings. Nama Arsen telah dihapus dari setiap struktur, kontrak, bahkan sejarah di situs resmi perusahaan. Nadira mengundang para investor lama dan baru ke sebuah gala dinner besar yang digelar di ballroom hotel bintang 5 miliknya. Ia berdiri di atas panggung malam itu, anggun dan percaya diri. Hari ini bukan hanya perayaan ekspansi bisnis kami, katanya dalam pidatonya, tapi juga simbol bahwa segala hal, termasuk luka dan pengkhianatan, bisa menjadi pondasi baru untuk berdiri lebih kuat. Para hadirin memberikan standing ovation. Dalam balutan gaun satin biru tua yang sederhana namun mewah, Nadira memancarkan kekuatan yang bukan berasal dari kekayaan semata, melainkan dari harga diri dan martabatnya yang tak bisa dibeli siapapun. Sementara itu, Arsen terjebak dalam rutinitas menyakitkan. Hari-harinya kini terdiri dari mengamen, menawarkan jasa ojek pangkalan, atau kadang menjadi kuli angkut di pasar. Tidak ada yang tahu bahwa pria itu dulu adalah salah satu direktur utama dari perusahaan teknologi terbesar di kota. Di tengah kesengsaraan itu, ia mulai menyadari bahwa penderitaan tidak datang secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari akumulasi keputusan buruk, kebodohan yang terus dipelihara, dan kesombongan yang tak pernah dia jinakkan. Dan yang paling ia sesali adalah mengabaikan Nadira, perempuan yang justru menjadi satu-satunya alasan ia bisa meraih puncak. Suatu malam, ia duduk sendirian di emperan toko tutup, mengenakan jaket kumal dan topi butut. Dari kejauhan, ia melihat billboard LED besar yang menampilkan iklan kampanye sosial Nadira untuk pemberdayaan perempuan pengusaha muda. Jika kamu bisa membangun mimpi orang lain, kamu juga bisa membangun mimpi sendiri. Jadilah fondasi, bukan bayangan. Nadira Kalimat itu menamparnya. Dulu Nadira selalu menjadi fondasi untuk dirinya, dan ia justru memilih mengejar bayangan semu dalam bentuk perempuan muda dan gemerlap palsu. Di sisi lain, Nadira memutuskan untuk menjalankan rencananya yang tersisa. Menghentikan setiap kemungkinan Arsen kembali ke dunia korporat. Bukan karena dendam semata, melainkan karena ia tahu bahwa lelaki itu masih berpotensi menyakiti orang lain bila diberi kuasa lagi. Ia memanggil kuasa hukumnya, Ibu Rima, untuk menindaklanjuti langkah-langkah hukum. Pastikan semua kontrak lama yang menyebut nama Arsen sebagai partner sudah dihapus secara sah. Jangan beri celah hukum sedikit pun. Sudah kami lakukan, Bu. Dan juga, kami sudah menyebarkan surat pemberitahuan tidak langsung kepada mitra bisnis bahwa perusahaan tidak lagi memiliki afiliasi dengan beliau. Bagus.
Dan untuk CV atau lamaran pekerjaan yang mencantumkan posisi Arsen di perusahaan kita. Kami punya tim pencari jejak digital yang siap memverifikasi dan membantah semua klaimnya jika dibutuhkan. Nadira mengangguk. Ia bukan ingin mengubur hidup seseorang, tapi ia ingin memastikan bahwa Arsen benar-benar belajar dari kehancurannya. Jika pria itu mau berubah, ia harus melakukannya dari nol, dari bawah, dari tempat yang benar, bukan dari reruntuhan yang pernah dibangun dengan pengkhianatan. Malam itu, Nadira duduk di balkon apartemen penthouse-nya, ditemani secangkir teh hangat dan laptop terbuka di pangkuannya. Di layar ada folder bernama Past Chapter, Arsen, berisi ratusan dokumen digital, foto kenangan, dan salinan kontrak masa lalu. Ia menyorot semuanya dan menekan hard delete. Semua itu hilang dalam sekejap. Ringan, seperti beban yang lepas dari pundaknya. Namun, sebelum ia mematikan laptop, sebuah email baru masuk dari Arsen. Nadira tidak langsung membukanya. Ia memandang layar beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas dan mengkliknya. Nadira, hari ini aku melihat iklanmu di jalan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bangga dan hancur sekaligus. Ya pantas. Kau memang pantas untuk berdiri sendiri di atas panggung, tanpa aku. Karena yang berdiri di sisimu dulu, ternyata cuma perusak, bukan pelindung. Dan kau menang. Aku mengaku kalah. Dan aku akan menerima kekalahanku ini sebagai pelajaran hidup. Jika suatu hari aku bisa bangkit, aku ingin bangkit dengan benar. Bukan untuk kembali ke sampingmu, tapi untuk menatap cermin dan mengatakan, kau tak menyia-nyiakan pelajaranmu. Terima kasih karena tak membunuhku, tapi membiarkanku belajar sendiri. Email itu membuat Nadira terdiam. Bukan karena sedih, bukan juga karena marah. Tapi karena ia tahu, luka mereka masing-masing memang tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Hanya bisa diterima sebagai bagian dari perjalanan. Ia menutup laptop dan menatap langit malam. Sendiri, tapi damai. Ia telah berdiri kembali. Bukan di atas puing, tapi di atas kekuatan yang ia bangun sendiri. Langit sore di Jakarta tampak menggantung redup, seperti menyerap sisa-sisa kisah kelam yang baru saja Nadira tinggalkan. Sejak ia mempermalukan Arsen di altar pernikahannya sendiri, sebuah skenario menyakitkan, namun perlu, untuk menghentikan segala pengkhianatan yang selama ini diam-diam membunuhnya pelan-pelan. Setelah hari itu, Nadira memutuskan untuk benar-benar meninggalkan semua kenangan bersama Arsen. Ia pindah dari rumah lama mereka dan tinggal di penthouse lantai 40 miliknya sendiri, yang selama ini tidak diketahui oleh Arsen. Tak ada satupun barang peninggalan Arsen yang dibawa. Ia ingin mulai dari awal, dengan dirinya sendiri sebagai pusat kehidupan. Hari-hari Nadira kini dipenuhi rapat bisnis, ekspansi perusahaan, dan kolaborasi strategis. Namun, di balik itu semua, ada ruang kosong yang belum terisi. Kepercayaan, cinta, kebersamaan. Ia tidak buru-buru mencarinya, tapi ia tahu bahwa hatinya belum mati, hanya tertutup rapat oleh kekecewaan. Sampai suatu pagi, hidup Nadira berubah secara tak terduga. Acara itu digelar di Grand Ballroom Hotel Dharma Wangsa, bertajuk Forum Bisnis Asia Tenggara 2025. Nadira hadir sebagai keynote speaker mewakili perusahaannya, Ayuning Tias Group. Ia tampil elegan dengan setelan abu-abu pastel, rambut disanggul rapi, dan wajah tenang seperti biasa. Setelah sesi panel, Nadira menerima undangan makan siang tertutup bersama beberapa pemilik modal asing dan CEO dari berbagai negara. Di ruangan itulah matanya bertemu dengan Rehan Wijaya, CEO dari Wijaya Global Enterprises, salah satu perusahaan teknologi dan investasi terbesar di Asia Tenggara. Rehan adalah pria tinggi, berkacamata tipis, dengan sorot mata yang tajam tapi hangat. Ia menyambut Nadira dengan sopan, tanpa nada mengintimidasi atau memuji berlebihan. Ia hanya mengulurkan tangan dan berkata, "Senang akhirnya bertemu dengan Anda langsung. Saya mengikuti langkah Anda dari jauh sejak 5 tahun lalu." Nadira mengernyit kecil. "Langkah saya? Perusahaan Anda berkembang cepat, bahkan sebelum masuk inkubator korporasi." "Langka," ujar Rehan sambil meneguk air mineral.
Dan cara Anda mengakhiri kemitraan dengan suami Anda juga sangat strategis. Nadira menahan senyum. Itu bukan strategi, itu pertahanan diri. Mereka tertawa kecil. Percakapan mengalir ringan tentang bisnis, ekosistem startup, hingga passion Nadira dalam teknologi ramah lingkungan. Tidak sekalipun Raihan membahas masa lalu Nadira secara personal. Ia memperlakukannya sebagai profesional sejajar, bukan wanita yang ditinggalkan atau korban pengkhianatan. Itu terasa menjadikan. Beberapa minggu kemudian, Raihan mengundang Nadira dalam kolaborasi bisnis, mengembangkan platform e-commerce lokal yang memfokuskan pada UMKM Indonesia. Nadira menyukai idenya. Ia ingin kembali terjun ke akar usahanya, membantu orang kecil naik kelas. Meski ia kini dikelilingi kekayaan, Nadira tidak pernah melupakan hari-hari saat ia dan Arsen memulai dari warung kecil dengan omzet harian Rp100.000. Di luar rapat, Raihan tak pernah memaksakan diri hadir di hidup Nadira. Tapi ia juga tidak absen. Ia hadir dalam bentuk yang tidak mengikat. Pesan pendek untuk menyemangati, kopi panas yang dikirim diam-diam saat Nadira begadang, dan bunga lili putih di ruang kerja Nadira di hari-hari yang berat. Pada malam ulang tahunnya yang ke-34, Nadira duduk sendirian di balkon penthouse, menatap kerlap-kerlip kota Jakarta. Ia tidak merayakan, tidak sejak pernikahannya berantakan. Namun malam itu, ada ketukan di pintu. Raihan muncul, membawa kotak kecil berisi sepotong kue coklat dan lilin yang belum dinyalakan. Aku tahu kau mungkin tidak ingin merayakan, tapi bolehkah aku duduk di sini sebentar? Tanyanya. Nadira mengangguk. Raihan duduk di sebelahnya menyalakan lilin, lalu meletakkannya di hadapan Nadira. Make a wish, katanya Pelin. Nadira menatap api kecil itu, lalu menutup mata. Ia tidak meminta cinta. Ia tidak meminta Arsen kembali menyesal. Ia hanya meminta ketenangan. Dan ketika ia membuka mata, Raihan menatapnya dengan senyum kecil. Terima kasih karena mau bertahan, Nadira, katanya. Lalu diam. Tak ada gombalan. Tak ada janji manis. Hanya ucapan yang membuat dada Nadira menghangat. Untuk pertama kalinya, Nadira membiarkan dirinya merasa. Di suatu pagi, Nadira menatap bayangan dirinya di cermin ruang kerja. Ia tidak lagi perempuan yang sama seperti 2 tahun lalu, yang menahan air mata saat suaminya pulang larut dengan bau parfum asing. Ia kini adalah pemimpin perusahaan, perempuan mandiri yang mengendalikan hidupnya sendiri. Namun di sudut hatinya, ia tahu ia tidak perlu selalu sendiri. Ia tidak sedang mencari pengganti Arsen. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, ia terbuka pada kenyataan bahwa luka bisa sembuh jika diberi ruang. Dan Raihan, ia tidak datang untuk menyelamatkan. Ia datang untuk berjalan berdampingan. Pagi itu, udara di Jakarta terasa sejuk, langka untuk awal musim panas. Di salah satu ruang konferensi paling mewah di lantai 35 gedung Wijaya Global Tower, Nadira berdiri di samping Raihan, mengenakan blus putih bersih dan rok high waist hitam, sederhana tapi anggun. Senyumnya merekah saat Raihan menyelesaikan presentasi di hadapan para investor asing. Dan inilah dia, ujar Raihan dengan suara tenang. Wanita yang tak hanya membawa visi, tapi juga keberanian dan ketekunan. Nadira Ayuning Tias, mitra utama kami dalam proyek ini. Para investor bertepuk tangan. Nadira menunduk hormat, matanya sekilas melirik Raihan, lalu membalas tatapannya dengan lembut. Ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata di antara mereka. Sebuah penghargaan yang tumbuh dari waktu, dari pemahaman tanpa paksaan. Setelah rapat selesai, Raihan menghampiri Nadira sambil menyodorkan secangkir teh jahe kesukaannya. Kau membuatku terlihat sangat beruntung di depan mereka, katanya pelan. Nadira terkekeh. Kau memang beruntung, aku bukan mitra yang murah. Mereka tertawa bersama. Tak ada yang berlebihan, tak ada gombal murahan, hanya kenyamanan yang terasa alami. Sementara itu, di sisi lain kota, Arsen duduk di bangku taman, kumal, dan tak terurus. Bajunya lusuh, rambutnya gondrong tidak beraturan, dan tatapannya kosong. Sejak hari pernikahan yang berakhir dalam kehancuran, dunianya runtuh satu persatu. Semua akses ke aset perusahaan dicabut. Properti yang dulu ia klaim sebagai miliknya, ternyata sudah dialihkan atas nama Nadira jauh-jauh hari melalui notaris.
Selingkuhannya Tania, memaki-maki setelah tahu bahwa Arsen kini tak punya apa-apa. Bahkan keluarganya sendiri, yang awalnya menyambut Arsen seperti menantu idaman, kini mengusirnya seperti anjing liar. Arsen mencoba bangkit, melamar kerja ke berbagai tempat. Tapi tak satu pun perusahaan mau menerimanya. Beberapa karena reputasi buruknya yang viral setelah Nadira mempermalukannya secara terbuka. Sisanya karena Nadira secara hukum telah mengatur pembatasan tertentu pada penggunaan nama perusahaan lama mereka, yang berarti Arsen secara sah tidak bisa lagi menggunakan pengalamannya sebagai nilai jual. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan adalah menjadi pengamen. Ia menyanyi dengan suara parau di perempatan, menadahkan topi usang, berharap ada yang iba memberinya recehan. Kadang ia menatap gedung-gedung tinggi di pusat kota, termasuk Wijaya Global Tower. Ia tahu, di sanalah Nadira bekerja sekarang, bersama pria itu, CEO baru yang sering muncul di media bisnis, Raihan Wijaya. Arsen menonton klip mereka di media sosial, saat Nadira berbicara elegan dalam bahasa Inggris fasih, saat ia tersenyum pada Raihan di tengah gelak tawa rekan bisnis mereka. Rasanya seperti menelan bara. Malam-malam ia menangis, bukan hanya karena kemiskinan, tapi karena ia kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Nadira. Nadira tak pernah berniat menghancurkan Arsen sedalam ini. Ia hanya ingin memberikan pelajaran. Tapi saat melihat bagaimana cepatnya Arsen mencoba menikah lagi, memalsukan perjalanan bisnis, dan membohongi semua orang, ia sadar. Pria itu perlu dihadapkan dengan kehancuran total untuk memahami harga dari pengkhianatan. Namun Nadira juga tidak menyimpan dendam terlalu lama. Saat ini, ia fokus membangun sesuatu yang lebih besar, bukan hanya kekayaan, tapi kehidupan yang damai. Ia dan Raihan sudah bekerja sama selama hampir 4 bulan, dan perlahan hubungan profesional mereka mulai memasuki wilayah pribadi. Suatu malam, setelah acara peluncuran platform baru mereka yang sukses besar, Raihan mengajak Nadira makan malam di rooftop restoran pribadi miliknya. "Sepertinya semua berjalan baik, ya?" kata Nadira sambil menyesap wine-nya. "Lebih dari baik," jawab Raihan. "Dan aku belum pernah merasakan kolaborasi seindah ini sebelumnya." Nadira menatapnya, kali ini lebih lama. "Apa itu artinya kamu mau aku ikut merger ke dalam hatimu?" Godanya dengan senyum tipis. Raihan tertawa. "Tidak, aku tidak ingin merger. Aku ingin investasi jangka panjang, tanpa target profit, tanpa exit plan." Kata-kata itu membuat dada Nadira bergetar. Ia menunduk sebentar, lalu mengangguk pelan. "Mungkin aku bisa mempertimbangkannya." Untuk pertama kalinya sejak perceraian, Nadira tidak merasa sendiri. Ia tak sedang mencari pengganti Arsen. Tapi ia telah menemukan seseorang yang tahu caranya memperlakukan masa lalu sebagai pelajaran, bukan bayangan. Sementara itu, di kolong jembatan Semanggi, Arsen duduk memeluk lutut. Hujan turun deras, mengalirkan lumpur di sekitarnya. Ia menggigil, kelaparan dan lelah. Tak ada teman, tak ada uang, tak ada masa depan. Semua yang ia banggakan dulu hanyalah ilusi. Kini ia hanya punya dirinya sendiri dan penyesalan. Ia menggenggam satu-satunya barang yang masih ia simpan. Foto Nadira dalam dompet lusuh. Foto itu diambil saat ulang tahun Nadira yang ke-30, saat Nadira tersenyum dan menggandeng tangan Arsen dengan penuh cinta. Air matanya jatuh. "Maafkan aku, Nadira," bisiknya lirih. "Aku bodoh. Aku hancurkan segalanya. Aku baru tahu rasanya kehilangan saat kau benar-benar pergi."
Tapi penyesalan tak bisa membeli waktu. Dan Nadira? Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Waktu tidak pernah berhenti, bahkan ketika luka masih menganga. Semesta terus bergerak, dan Nadira tahu ia harus ikut bergerak atau akan terjebak di ruang gelap bernama dendam. Hari-hari bersama Reyhan mengajarinya satu hal penting. Memaafkan bukan berarti membenarkan, tapi membebaskan diri sendiri dari beban yang terlalu lama dipikul. Pagi itu, matahari menyinari teras belakang Villa Nadira di kawasan elit Menteng. Villa itu dulunya milik mendiang orang tuanya, lalu ia renovasi dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan nilai historis. Udara terasa segar, bunga lavender bermekaran di sudut taman, dan suara gemericik air dari kolam koi menciptakan ketenangan alami. Nadira duduk di gazebo, mengenakan gaun santai berwarna krem. Di tangannya sebuah map coklat yang sudah lama tertutup. Map itu berisi dokumen-dokumen hukum terakhir yang berkaitan dengan arsen, surat pembekuan aset, pemblokiran karier, hingga klausul pembatasan hak kepemilikan. Ia membuka map itu perlahan. Matanya menelusuri setiap halaman. Tak ada rasa bangga di hatinya, hanya sisa getir yang perlahan pudar. Reyhan datang dengan 2 cangkir kopi, duduk di hadapannya. "Sudah waktunya?" tanyanya sambil menyodorkan kopi hangat. Nadira mengangguk. "Ya, aku akan mencabut pembatasan nama arsen di industri, biar dia punya pilihan untuk hidup lebih baik. Aku tidak ingin dia mati sebagai gelandangan, Reyhan. Aku hanya ingin dia belajar." Reyhan tak berkata apa-apa. Ia tahu, keputusan Nadira adalah bentuk tertinggi dari kematangan. Membalas itu mudah, tapi memberi ruang untuk berubah. Hanya hati yang sudah benar-benar sembuh yang mampu melakukannya. Di sisi lain kota, di sebuah panti sosial yang menaungi kaum tunawisma, Arsen terduduk di depan meja dapur, mengaduk bubur encer yang disajikan relawan. Rambutnya mulai dipotong pendek, bajunya lebih layak, hasil sumbangan orang, tapi luka di matanya belum sembuh. Ia tampak lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Tak hanya tubuhnya yang hancur, jiwanya pun retak. Beberapa minggu terakhir, ia bekerja sebagai petugas kebersihan di panti tersebut. Pekerjaan kecil, gaji kecil, tapi setidaknya ia tidak tidur di trotoar lagi. Malam-malam ia sering duduk di balkon belakang panti, memandangi lampu-lampu gedung tinggi di kejauhan. Ia tahu, di sana Nadira mungkin sedang makan malam bersama Reyhan, atau menghadiri gala amal, atau sekadar tertawa di balkon rumah mewahnya. Dan ia hanya punya bayangan masa lalu. Sore itu ia menerima surat. Tulisannya rapi dan bersih. Lambangnya resmi dari kuasa hukum Nadira. Dengan tangan gemetar, Arsen membuka surat itu. Kepada Bapak Arsen Putra Mahendra, bersamaan dengan surat ini, kami informasikan bahwa klien kami, Ibu Nadira Ayuning Tias, telah mencabut seluruh pembatasan karier dan hukum terkait nama Anda. Anda kini bebas mengakses dunia kerja, membuat usaha, serta membangun kembali kehidupan Anda, dengan catatan tidak menggunakan nama atau afiliasi mantan perusahaan. Tidak ada gugatan, tidak ada tuntutan, hanya satu permintaan dari klien kami. Bertumbuhlah, bukan untuk membuktikan apa-apa padaku, tapi untuk dirimu sendiri. Hormat kami, kuasa hukum Nadira Wijaya. Arsen terdiam lama. Tangannya menggenggam surat itu erat-erat. Air matanya tumpah lagi, seperti anak kecil kehilangan arah. Ia membacanya ulang berkali-kali, tak percaya. Di saat ia membencinya, menyakitinya, menghancurkan cinta yang tulus, wanita itu masih memberinya harapan untuk bangkit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arsen tersenyum, meski masih pahit. Malam itu, Nadira dan Reyhan menghadiri acara amal tahunan di ballroom Hotel Dharma Wangsa. Nadira mengenakan gaun emas pucat yang jatuh anggun di tubuhnya. Rambutnya digelung rapi, dan kalung berlian kecil menghiasi lehernya. Ia tampil tidak hanya sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai donatur utama malam itu. Sebuah simbol baru dari siapa dirinya sekarang. Di tengah keramaian, Reyhan menggandeng tangannya. "Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan malam ini," katanya pelan. Nadira menoleh. "Apa?" Reyhan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan velvet merah seperti kotak cincin klasik, tapi kotak kayu ukiran minimalis. Ia membukanya perlahan, menunjukkan sepasang cincin platina sederhana. "Ini bukan lamaran.
Belum, ujar Raihan sambil tersenyum kecil. Ini simbol. Jika kau ingin mengenakannya, itu artinya kau siap memulai lembaran baru, tanpa tergesa, tanpa beban. Nadira menatap cincin itu lama. Air matanya menitik, tapi bukan karena sedih. Ia melihat ke sekeliling ballroom, lalu kembali menatap Raihan. Raihan, katanya lembut. Oh, aku tidak tahu masa depan. Tapi malam ini aku tahu satu hal. Aku tidak sendiri lagi. Ia mengambil cincin itu, memakainya di jari manisnya. Raihan mengecup punggung tangannya. Selamat datang kembali di hidupmu, Nadira. Beberapa minggu kemudian, di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, Arsen bekerja sebagai barista magang. Ia belajar membuat kopi, membersihkan meja, dan sesekali mengantar pesanan. Tidak banyak bicara, tapi sopan. Tidak semua pelanggan tahu siapa dia, dan itu lebih baik. Di tangannya ada gelang karet bertuliskan, Redemption is a journey. Penebusan adalah perjalanan. Setiap malam, ia menyimpan surat Nadira dalam laci loker kecil. Kadang, ia membacanya lagi sebelum pulang. Kadang ia tersenyum, kadang menangis. Tapi satu hal yang pasti, ia mulai mencoba menjadi lebih baik. Bukan demi Nadira, tapi demi dirinya sendiri. Dan Nadira, ia sudah jauh melangkah. Menuju dunia baru yang penuh kemungkinan, berdiri di sisi pria yang melihatnya bukan dari masa lalunya, tapi dari keberanian dan integritas yang ia bawa. Nadira tak pernah menjadi korban. Ia adalah pemenang. Sudah hampir 6 bulan berlalu sejak Nadira mencabut segala pembatasan terhadap Arsen. 6 bulan pula sejak ia menerima cincin simbol dari Raihan dan perlahan membuka lembaran baru. Hidupnya kini bergerak dengan ritme berbeda, lebih tenang, lebih damai, dan yang terpenting, lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Hari-hari Nadira dipenuhi kegiatan sosial, ekspansi usaha, serta kerja sama filantropi dengan Raihan. Mereka bukan pasangan glamor yang selalu tampil di tabloid, tapi setiap langkah mereka diperhatikan banyak pihak, menjadi simbol kemapanan baru yang dibangun bukan dari kekuasaan, tapi nilai dan keberanian. Suatu sore, Nadira duduk di ruang kantornya di lantai 29 gedung perusahaannya, menatap matahari yang mulai tenggelam. Ia baru saja selesai rapat bersama tim CSR ketika sekretarisnya mengetuk pintu. Maaf, Bu Nadira, ada seseorang yang ingin bertemu, namanya Arsen Mahendra. Waktu terasa berhenti sejenak. Nama itu seperti gema dari masa lalu, menggetarkan ruang yang tadinya tenang. Nadira diam beberapa detik, lalu mengangguk. Persilakan masuk, tapi biarkan kami berbicara berdua saja. Tak lama, Arsen masuk. Penampilannya jauh berbeda dari pria angkuh dan licik yang dulu ia kenal. Tubuhnya lebih kurus, kulitnya lebih gelap karena kerja lapangan, dan bajunya sederhana, kemeja biru tua dengan celana panjang kain. Namun sorot matanya tak lagi kosong. Ada kesadaran dan kerendahan hati yang tulus. Terima kasih, sudah bersedia bertemu, Nadira, ucap Arsen pelan menunduk dalam. Nadira menatapnya dengan tenang. Tak ada kemarahan. Hanya jarak yang tak bisa dijembatani oleh kata maaf semata. Aku penasaran, Arsen, ucap Nadira sambil menyilangkan kaki. Apa yang kau cari di sini? Pengampunan? Kesempatan kedua? Atau sekadar ingin tahu apakah aku masih menyimpan luka? Arsen menunduk dalam. Tidak ada yang bisa memperbaiki kesalahan masa lalu. Aku tidak datang untuk minta balikan atau simpati. Aku hanya ingin minta maaf secara langsung. Bukan demi diriku saja, tapi juga demi kamu. Karena kamu tidak pantas dihantui oleh bayanganku selamanya. Nadira menarik napas pelan. Lucu ya, dulu aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Lalu kau robek semua itu tanpa ragu. Tapi aku belajar sesuatu dari kehancuran itu, bahwa yang paling mencintai kita bisa jadi adalah yang paling tega melukai. Arsen mengangguk, wajahnya menegang menahan emosi. Aku mengkhianati kamu, cinta kita, perjuangan kita, semua. Dan waktu sudah menghukumnya. Kehilangan segalanya. Itu neraka yang tak bisa dibayangkan. Ia mengangkat kepala, matanya mulai memerah. Tapi kehilangan harga diriku, itu yang paling menyakitkan. Dan Nadira,
Saat kamu memutuskan untuk mencabut semua pembatasan itu, kamu memberiku sesuatu yang tak pernah aku hargai selama ini. Kesempatan. Bukan uang, bukan kekuasaan, tapi kesempatan untuk belajar menjadi manusia. Ia mengambil amplop kecil dari tas lusuhnya dan menyodorkannya ke meja. Ini bukan apa-apa. Tapi aku mulai membangun kedai kopi kecil di Bogor, dari kerja keras sendiri. Dan setiap hari, aku mengingatmu dalam doa. Bukan sebagai wanita yang aku hancurkan, tapi sebagai wanita yang menyelamatkanku, justru dengan cara paling menyakitkan. Nadira menatapnya lama. Ia membuka amplop itu. Selembar brosur sederhana berisi informasi tentang kedai kopi mungil bernama Kopi Nadi. Slogan di bawahnya tertulis, "Dari luka jadi cita rasa." Seketika, senyum kecil muncul di bibir Nadira. Bukan karena bahagia, tapi karena lega. Aku senang kamu memilih jalan itu. Tapi ingat, Arsen, maaf bukan tiket untuk kembali. Dan aku tidak akan menyesali hari ketika aku membungkus semua kehancuranku lalu berjalan menjauh. Arsen mengangguk. Aku tahu, aku tidak ingin kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal, dan aku akan menebusnya seumur hidup. Ia berdiri pelan, memberi hormat kecil. Nadira mengangguk. Pergilah, Arsen. Hidupmu sekarang adalah pilihanmu. Buktikan bukan untukku, tapi untuk semua wanita yang pernah kamu hancurkan. Agar mereka tahu bahwa pria seperti kamu pun bisa berubah. Arsen pergi tanpa menoleh ke belakang. Beberapa hari kemudian, Nadira mengunjungi Kopi Nadi secara diam-diam. Ia menyamar dengan kacamata hitam dan topi lebar. Kedai itu mungil tapi bersih, dengan aroma kopi robusta lokal yang kuat. Beberapa pengunjung tampak menikmati suasana hangat di dalamnya. Di dinding tergantung kutipan. Penyesalan adalah awal dari kesadaran. Ia melihat Arsen dari kejauhan. Melayani pelanggan dengan senyum sederhana, membuat kopi dengan tangan gemetar namun sungguh-sungguh. Tak ada lagi arogansi, hanya kerendahan hati dan keinginan untuk ditebus. Nadira tak masuk, ia hanya tersenyum kecil dari balik jendela, lalu berjalan pergi. Malam itu, di balkon apartemen Reyhan, mereka duduk berdampingan menatap langit Jakarta. Reyhan menyodorkan segelas teh hangat. Sudah selesai urusannya? Tanyanya lembut. Nadira mengangguk. Sudah, dan rasanya, aku benar-benar bebas. Reyhan menatapnya dalam. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Nadira tersenyum, menatap cincin di jari manisnya. Aku bukan kuat karena tidak jatuh. Aku kuat karena aku memilih bangkit, dengan kepala tegak. Reyhan menggenggam tangannya. Tak ada kata yang perlu diucapkan lagi. Hidup terus berjalan. Tapi kini Nadira tidak berjalan sendirian. Pagi di Jakarta disambut cahaya matahari yang lembut, menembus tirai putih di kamar Nadira. Suara burung kecil terdengar samar, bersanding dengan aroma kopi yang menyeruak dari dapur. Di meja makan, Reyhan tengah menuangkan 2 cangkir kopi, menyisakan 1 untuk Nadira yang baru saja keluar dari kamar dengan senyum segar. Pagi, sapanya sambil duduk dan menghela napas pelan. Pagi juga, tidurmu nyenyak? Tanya Reyhan sambil menyodorkan cangkirnya. Nyenyak sekali. Mungkin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar tenang. Reyhan tersenyum dan menatapnya hangat. Tenang karena bebanmu sudah lepas? Atau karena aku di sini? Nadira tergelak kecil, dua-duanya. Mereka tertawa bersama, membiarkan pagi itu menjadi simbol awal kehidupan baru yang mereka jalani dengan kesadaran dan cinta yang dewasa. Sudah 1 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Nadira dengan Arsen di kedai kopi kecilnya. Setelah pertemuan itu, Nadira memutuskan untuk menutup sepenuhnya bab tentang masa lalunya. Ia bahkan menyumbangkan sejumlah dana atas nama anonim ke koperasi lokal di mana Arsen berkegiatan, bukan untuk menolongnya secara pribadi, tapi untuk memastikan lingkungan barunya tak ikut terpuruk karena kesalahan masa lalunya. Kini,
Fokus Nadira adalah membangun lebih dari sekadar kerajaan bisnis. Ia membangun sistem, membangun lapangan kerja, membangun masa depan untuk dirinya, orang-orang yang mempercayainya, dan tentu saja bersama Rehan. 1 bulan ke depan,